dari Nathan. Tinggal bagaimana sih nanti Nathannya, apakah penggunaan dari interference-nya ini bakal pas banget bersama dengan Entropy buat bisa ngedeal damage sebelum damage lebih besar masuk ke arah dia juga, Be. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke line up dan inilah dia game yang kedua dari gelaran MDL Indonesia season yang keempat. Minggu pertama, match pertama untuk game yang kedua kali ini 1-0 memang sudah dimiliki oleh Geekfarm Junior dengan comeback di game yang pertama. Tapi di game yang kedua, apakah OP akan mengembalikan keadaannya? Gio kali ini dan juga Omawa serta KB akan memandu jalannya pertandingan di game yang kedua juga. Alright, teman-teman dari OP dan juga Geekfarm Junior sudah berada di posisi masing-masing. Bahkan Kylie sudah harus karatul maut di area belakang karena dari Abyssal Trap yang dimiliki oleh seorang Vince begitu menyakitkan. Bahkan coba untuk clearing minion terlebih dahulu karena leveling di early game seperti ini sangat-sangat penting KB dan Om Wawa. Yes, dan jujur kalau kita lihat ini memang di top lane-nya, ya top lane-nya enak banget sih buat Povius. Berat banget buat Poveus, jujur ya Om Wawa ya. Aku melihat draft kayak gini, OP seolah ingin menjawab, oke lo ambil Poveusnya, gue nggak mainin banyak des. Tapi di arah bottom lane, Renesmee mencoba untuk memberikan tekanan ke arah Bocang. Dan Bocang kali ini benar-benar tertekan sehingga dia harus recall terlebih dahulu. Untuk di bagian gold laner, ketika kamu melakukan recall, kamu bakal mengalami banyak sekali kerugian. Dari segi gold juga bakal ketinggalan. Tapi MFC bakal coba untuk bertahan, tapi itulah dia first blood dari seorang Fuzzy Stain. Dan itu adalah first blood untuk Yuzong, di mana 1 kill sama dengan 1% dari spell fame yang ia miliki dengan Festival of Blood, Gio. Iya, Entropy kali ini dikeluarkan oleh seorang Hans mencoba untuk mencicil-cicil gold shield karena Hans dengan gold shield yang didapatkan tentunya akan menambah pundi-pundi gold sebagai junglernya. Dan Bocang, Bobo Kacang udah sekarat lagi di area bawah. Sedangkan seperti yang tadi Om Wawa dan juga KB bilang, ini game yang gak baik banget untuk Maef dan terbukti dia harus tumbang dan dari korban first blood di game yang kedua ini. Iya, sebentar waktu juga untuk di bottom lane-nya Esmeralda. Esmeralda-nya lagi di ganking. Jadi dari OP sendiri mereka bakal ngebaying time karena ya mereka tahu mereka harus bermain dengan objektif banget. Tapi lihat tuh bottom lane-nya, Be. Langsung titipan untuk saja Bocang mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa. Dia harus tumbang sendirian di depan sana. Ro dilontarkan berkali-kali dan bahkan pertukaran kali ini Turtle dengan turret di menit yang kedua ini menjadi kerugian bagi OP karena mereka juga harus kehilangan 1 member hero. Ro lagi dilontarkan oleh Vince mencoba untuk mengobrak-abrik bagian jungle-nya karena memberikan tekanan itu adalah kunci untuk Geekfarm bisa memenangkan game kali ini. Satu-satunya cara lebih tepatnya dengan Selena. Betul banget, apalagi kalau tekanan yang diberikan kepada OP membuat Esmeralda, Bocang, atau bahkan mungkin dari Fuzzy-nya nggak bisa gerak. Tentunya untuk Maef nanti di arah late game bisa berlenggang-lenggong di sampai kalau misalnya dia punya beberapa item yang jauh mengungguli dari seorang Bocang. Ya, dan kali ini lihat bagaimana Fuzzy Stain, dia benar-benar survive di arah top lane. Sulit untuk ditumbangkan, agak sukar bahkan untuk digeng. Selena juga dari Vince hanya memberikan sedikit vision saja sehingga teman-teman dari Geekfarm mampu untuk memberikan sedikit informasi sehingga mereka bisa memirroring. Lihat Hansnya, dia dari tadi benar-benar nge-mirror apa yang dilakukan oleh Ozzy, Nice One dan Kylie sendirian. Dia nggak punya order brilliance dan langsung digarote, hilang dari Vince-nya. Kali ini dapetin 1 poin kill lagi Kylie yang harus jadi korbannya, tapi Ozzy Nice One, Demonic Force mencoba untuk bertahan. Kali ini ada Traceless dan bahkan dihajar dari belakang. Ada Renesmee flick out langsung Inferno dan di pop out. Erkan juga harus tumbang. Flicker yang sangat amat bagus dari Renesmee dan 3 bahkan 4 hero di arah top lane berhasil menumbangkan 1 dari Ozzy Nice One. Salah perhitungan kalau menurut aku KB, karena dari OP Ozzy terutama ya, dia pikir dia udah mendapatkan area atas ya dari outer turret, tapi ternyata minion yang nggak ada, walaupun tinggal sekali hit. Teman-teman dari Geekfarm Junior langsung datang membackup dan ini menjadi petaka untuk seorang Ozzy. Dan menariknya kalau kita perhatikan juga Renesmee dengan flicker, dia nggak mau pakai vengeance, dia pengen benar-benar masuk ke area belakang atau bisa memudahkan dia untuk mekanisme untuk cabut. Tapi sementara itu turtle yang kedua sudah mulai di pop up oleh teman-teman dari OP Esports dan juga Geekfarm Junior.
Junior KB. Di cancel Tyrant Revenge-nya Erkan mencoba untuk bertahan, bouncing ball digunakan, mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Fuzzy Stain-nya sudah datang, mencoba untuk Black Dragon form, the Black Dragon has arrived, tapi ternyata masih ada satu buah Holy Baptism dan hilang begitu saja dari Hans-nya. Easy kill untuk OP. Fuzzy Stain benar-benar tidak terhentikan dengan Yuzong-nya, dan bahkan lihat di depan sana Renesmee harus dihilangkan. 2 kill plus turtle. OP Esports benar-benar langsung unggul jauh banget di game yang kedua kali ini di early stage-nya, Gio. Yes, bahkan mereka mencoba untuk mendapatkan di area bawah di mana Vegistan dengan Black Dragon Form tadi benar-benar porak-porandakan, ubur-ubur ikan lele tapi belum kenyal ke arah seorang Fuzzy. Benar-benar masih belum on point yang dilakukan oleh Geek Fam Junior, terutama dari seorang Vince. Sebenarnya Vince masih memiliki celah yang cukup besar ya, KB dan Wawa. Apalagi dari segi itemnya yang nanti akan segera dibahas sama Om Wawa. Iya, dari Gifam sendiri memang untuk item sendiri cukup tertinggal ya. Tapi Nathannya sudah ada Wind Talker. Jadi let's see untuk next item. Sedangkan damage-nya kali ini Yisun Shin yang sudah mulai terlihat cukup perih. Dan juga pastinya Esmeralda yang bakal mengarah ke Calamity sebentar lagi. Jadi ini PR banget untuk pemain-pemain dari Geek Fam. Ingat, gak ada escape mechanism dari Nathan sendiri. Jadi untuk Hans ketika dia melihat ada Black Dragon Form, veteran daripada dia cuma stay di sana dan seperti tadi langsung dihantam oleh Fuzzy Stain. Gak pakai lama itu nunggu karena ya naga udah pasti ke belakang sana. Yuzong target man-nya kelihatannya cuma satu di map, ya cuma Hans. Pasti, ini targeting yang sangat amat menjadi PR. Bener, Hansnya nggak punya escape mechanism, dan bahkan 10. dia sama levelnya kayak jungler sekarang. Sama-sama level 9, dan Ozzy Nice One-nya unggul 1 level daripada seorang Hans karena dia ketinggalan di sini dari sisi masalah level. Dan lihat bagaimana Bocang, dia mendapatkan pundi-pundi goldnya akhirnya setelah tadi di pressure oleh Renesmee di arah bottom lane. Tapi ketika mereka berpisah dari Renesmee dan juga Bocang, mereka dalam level yang sama, artinya OP mengamankan objektif lebih banyak daripada teman-teman tim Geek Fam Junior, Gio. Yes, apalagi dengan adanya turtle yang berikutnya muncul di Land of Dawn, ini akan menjadi objektif berikutnya yang akan diamankan oleh teman-teman OP Esport. Lihat dari Ozzy-nya, dia sudah melakukan setup ke sana, tapi teman-teman Gifam tentunya nggak bakal tinggal diam. Bocang kali di arah depan coba untuk meninggalkan seorang Maeve, tapi bouncing ball dari seorang Elsan kali ini dia dapatkan satu turtle-nya. Walaupun dari Verto, tapi Renesmee kayaknya bakal menjadi target dari seorang Ozzy. Dia didapatkan 1 poin ke lihat bola volley Star Moon ke arah seorang Rapture-nya dengan Stardust Dance-nya bisa didapatkan 1 poin lagi. 4 orang dari Gifam Junior harus hilang di Land of Dawn kali ini. 4 men down, dan bahkan kali ini lihat Bocangnya langsung mencoba untuk mengobrak-abrik yang tersisa. Vince sendirian, dan bahkan bener banget kayak yang Om Wawa bilang, gak tega banget lihatnya karena Fuzzy Stain benar-benar unbeatable banget sebagai Yuzong di sini karena tidak adanya kontes sama sekali untuk Yuzongnya. Siapa yang bisa menghentikan Yuzong? Maeve nggak bisa, Vince juga nggak bisa, Rapture mungkin bisa dengan Holy Baptism, tapi nggak bakal bisa menyelamatkan Hans karena balik lagi Fuzzy Stain punya vengeance, dia punya durability yang sangat amat kuat dengan Dragon Tail di Black Dragon form, membuat seorang Fuzzy Stain menjadi naga yang sangat amat mematikan kali ini. Naga bukan sebarang kita langsung lihat dulu bisa sih. dilihat. Betul, dan ini dia untuk reply-nya sendiri dari Fuzzy Stain langsung mengarah ke Hans ya, ke bagian belakang. Dan ini kayak mereka berhasil untuk memberikan distraction berupa split, dimana untuk Renesmee sendiri nggak bisa terlalu untuk fight bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi agak PR untuk Geek Fam, dan mereka harus memainkan kembali hal yang sama. Pick off 1 baru mereka melakukan fight yang ya kali ini mereka tanpa saber sama sekali. Jadi bakal berat pastinya untuk tugas dari pemain-pemain Geek. Bakal diganggu Tyrant Revenge, bahkan Erken masih belum ada mau setup team fight, tapi Fuzzy Stain udah ready dengan Black Dragon form yang ia miliki, mencoba untuk bertahan. Tapi kali ini langsung menerima damage yang cukup tinggi dan hilang begitu saja dari Fuzzy Stain, di shutdown oleh Hans dengan entropy damage yang kali ini sudah di pop out, mencoba untuk mengincar karena Kylie dalam ancaman, double kill diamankan. Ozzy Nice One langsung ada retribution juga digunakan, mencoba untuk Demonic Force terlebih dahulu. Maeve Z gak punya Demonic Force lagi, ketarik dari Ozzy Nice One-nya, tapi dia masih punya Traceless, dia belum mau mengeluarkan Traceless-nya. Erken mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, dikejar, absorb damage lagi yang keluar. Bocah
bocang Arrow Connect mencoba untuk bertahan, masih bisa dihindari dengan rotenya juga. Dan bahkan Lord terbuka, Ozzy nice one, gak punya Kylie dan juga Fazista, tapi masih ada satu Mountain Shocker membuka untuk dari segi visionnya, mencoba untuk menangkap ke arah Vince, tapi Vince-nya masih bisa survive ke arah belakang, flick out for safety. Dan lihat Nathan dari Hans-nya, ditempel juga sama Rapture, langsung ada Tyrannus dihindari begitu saja. Falling Star Moon juga connect, Hans-nya mencoba untuk bertahan, tapi Tyrannus bakal digunakan, Hans-nya bakal tumbang sendiri di depan sana. Erken ditukarkan, tapi Rapture harus ditumbangkan oleh Ozzy nice one. Dan bahkan looking for more, bocang bakal mengejar ke arah Renesmee gak bisa ngapa-ngapain lagi, dia mencoba untuk mundur. Falling Star Moon connect, flick out daripada seorang bocang dan mega kill. Recall langsung daripada seorang bocang di depan sana, dan Lord free untuk OP Esports. Lihat nggak sih bocangnya gimana kerennya, dia menggocek Abyssal Arrow milik seorang Vince dengan flicker, bahkan mendapatkan 1 poin kill ke arah Renesmee. Itu keren banget sih, benar-benar pemilihan dan timingnya yang benar-benar luar biasa. Dan ini membuat celah yang sangat bagus untuk OP karena mereka udah dapat Lord juga. Dan ini bisa kemungkinan ya untuk OP comeback di game yang kedua ini. Dan dari segi itemnya silahkan Om Awa. Ya, Esmeralda sendiri sudah hampir mengalah ke Holy Crystal. Sedangkan untuk sisanya yang lain, kalau kita lihat item-item dari pemain Geek sendiri ya, baru ada Hunter Strike, Wind of Nature bersama Wind Talker untuk Nathan. Oke, at least dia sudah punya Wind of Nature untuk menyelamatkan diri dari damage milik Yuzong ketika menabrak ke arah belakang. Cuman kali ini apakah sempat untuk bisa nge-defense juga, karena sebenarnya untuk OP ya, kalau mereka sampai menang satu team fight yang mulus, mereka bisa fight-nya mulus banget, mereka akan bisa langsung closing game ini dengan Lord yang pertama. Tapi kalau nggak bisa juga, mereka bisa nunggu Lord yang kedua. So ini dia untuk Black fight-nya. Dragon form lagi. Lihat bagaimana Fazista mencoba untuk mengobrak-abrik bagian belakangnya, tapi ternyata dia masih bisa survive dengan lifesteal yang ia miliki, dengan spell fame-nya juga. Benar-benar masih bisa survive, dan bahkan ini menjadi keuntungan juga untuk OP walaupun mereka mendapatkan satu inhibitor turret. At least mereka punya satu asuransi untuk team fight selanjutnya. Jadi mid lane-nya bakal kedorong sama super minion yang mereka miliki. Ya, itu sebuah ancaman yang luar biasa diberikan oleh teman-teman OP Esport, membuat dari Gfam Junior harus berpikir keras untuk mendefense di area midnya. Super minion udah mulai muncul di area mid, dan ini membuat teman-teman dari Gfam sepertinya akan melakukan setup. Mereka punya seorang Vince, mereka punya Rapture yang sebenarnya harus bahu-membahu dengan Hans. Tinggal bagaimana mereka bisa menggunakan source skills dari hero-hero yang mereka miliki kali ini tadi. Ya, dan bahkan kali ini Gio perlahan-lahan Hans ya juga udah punya Scala Phantom, satu item yang sudah lama sekali tidak kita lihat, dengan critical dan bahkan attack speed yang sangat amat tinggi. Renesmee, akankah dia mampu menahan Fazistain-nya sendirian? Fazistain benar-benar dalam keadaan yang sangat amat kuat, dan Fazistain ini butuh life drain. Itu yang jadi PR buat Geekfam Junior. Yes, selain FYP untuk OP Esport, ini ada FYI. Mereka cuma ketinggalan satu outer turret. Mereka cuma kehilangan satu outer turret, dan mereka masih lengkap di area atas dan juga di area bawah. Ini bakal sulit banget untuk Gfam Junior, kecuali mereka bisa mendapatkan momentum seperti di game yang pertama. Mereka langsung mengembalikan keadaan, mereka bisa comeback. Tinggal bagaimana mereka melakukan setup, tapi ada Mountain Shocker yang dikeluarkan, memberikan vision untuk teman-teman Gfam Junior supaya mereka harus mundur ke area belakang, karena teman-teman dari OP bisa menyergap kapanpun mereka mau. Wow, game makin lama makin berbahaya juga bagi kedua belah tim, tapi OP lebih berbahaya untuk masalah late game. Ingat, di sini Ozzy dia udah punya Demon Hunter Sword yang membuat damage deal dari seorang Isun sendiri akan sangat amat tinggi, Om Wawa. Apalagi melihat Erken-nya sih udah mau bikin kayaknya menuju ke arah entah Dominance Ice atau bahkan Antiquiras. Gimana kalau menurut Om Wawa? Iya, gue lagi nunggu untuk Dominance Size, tapi sudah dipegang dengan Yuzong juga sih. Jadi Antiquiras untuk Ercan. Terus buat yang lainnya, wow, Melted Roll juga udah selesai. Jadi untuk Hisunshin, jadi ini akan menambah perih dari segi damage. Dan kalau kita lihat memang untuk segi dari Geekfam sendiri, item terakhirnya akankah ke arah Berserker Fury untuk Nathan. Jadi lebih ke arah Glass Cannon nanti bagi Hans. Cuman memang positioning akan menjadi sesuatu yang penting banget untuk Hans. Bagaimana cara dia menempatkan diri dan bagaimana cara agar nggak sampai Black Dragon Form ke samping dia. Dan itu agak-agak sulit pastinya, cuman let's see lah. Sebentar Oracle juga untuk Rapture baru saja selesai, dan Lord yang kedua ini akan menjadi penentuan sebentar lagi.
Ya inilah dia Lord yang cukup mahal, tentunya langsung diinisiasi juga oleh teman-teman dari OP. Mereka punya Lunox, ini akan sangat cepat Lordnya dan langsung saja di-engage dengan cepat, tapi sepertinya tidak mau dikontes juga bagi teman-teman dari tim Geek Farm Junior karena mereka lebih memilih defend di arah high ground, mencoba untuk menahan Lord kali ini. Menit ke-14 artinya Lord sudah di-enhance dan lihat Bocang masih bermain dengan recall-recallnya. Esmeraldanya kali ini benar-benar tidak terhentikan juga dengan satu kali tumbang saja, dan Gio Omawa menit ke-14 kita akan melihat apakah Geek Farm Junior masih mampu untuk melakukan defense kali ini. Lihat Lordnya sudah mulai berlenggang leha kali ini. Setup position dari OP Esports langsung di setup begitu saja, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tyrant Revenge digunakan, akan ke arah target, langsung mencoba untuk mendapatkan satu. Tyrant juga sudah keluar begitu saja, dan lihat Fasistainya mengincar ke arah belakang, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, dan Lordnya masih bisa ditahan di daerah depan, dan bahkan MFC-nya tumbang tidak mendapatkan Kylie. Terbuka dari expose base-nya, dan bahkan Ozzy harus dipaksa untuk mundur, tapi Erkan termakan dari lelenya, dan bahkan Bocang terkena slow effect dan sangat amat menyakitkan. Magical damage yang dimiliki oleh Geek Farm Junior. Lagi dan lagi OP tidak mampu untuk melakukan eksekusi, Gio. Ini yang mau tadi aku bilang sebenarnya. OP jangan sampai seperti di game yang pertama, mereka udah menang di area mid gamenya, tapi mereka nggak bisa masuk karena defensif dilakukan oleh Geek Fam Junior juga bagus, tapi mereka jangan sampai keculik. Itu sih poinnya sebenarnya yang pengen aku bicarakan. Kalau mereka keculik, ini bakal bahaya banget. Mereka apalagi yang keculik adik barusan dari Ersan, mana kita nggak akan melihat orang itu muncul untuk melakukan inisiasi, dan ini benar-benar poin yang bagus untuk UFM Junior. Mereka bisa bertahan, mereka bisa menumbangkan satu orang dari OP Esports, dan ini gak boleh terulang lagi kalau OP mau memenangkan game yang kedua. Dan dari segi itemnya sendiri, Omawa, kalau kita lihat Yisun Shin juga udah full item juga, tapi kita lihat dari Fuzzy Stain-nya dengan Black Dragon Form coba untuk masuk ke area belakang, ternyata tidak. Dia hanya berputar-putar seperti barongsai kali ini, memukul mundur lawan-lawan dari Geek Fam Junior. Mungkin Om Mawa bakal setuju sama KB kali ini, karena ini kayaknya Fazistain udah nggak boleh ultimate asal-asalan, apalagi di late game kayak gini Om Mawa. Gua setuju sih. Tadi gue lihat dari beberapa kali Black Dragon Form-nya kayak gak mendapatkan siapapun juga, dan langsung dari Hans positioning jadi enak karena dia harus mundur ke belakang gitu loh. Nah, dari ini ya Be, langsung ditabrak, dan itu dia ketika nggak punya Black Dragon Form. Lihat OP Esports juga ragu, apakah dia mau team fight, apakah dia mau mundur. MFC mencoba untuk bertahan langsung dengan satu flame shotnya, dan kali ini MFC mencoba untuk bertahan sendirian lah, dia nggak punya backup lagi. MFC bakal tumbang. Black Dragon Formnya ternyata udah ada dengan cooldown reduction yang cukup tinggi, langsung menabrak ke arah belakang. Renesme mencoba untuk bertahan, dan kali ini masih ada satu buah pergerakan dari Soul Grip dan langsung mundur 78 detik tanpa adanya Lord. Berarti OP Esports mereka harus berpikir matang lagi, apakah mereka bakal nabrak 4 lawan 4, tapi ternyata mereka memilih untuk reset terlebih dahulu. Dan ini dari Geek Farm Junior, mereka punya Han dengan satu buah super position. Itu gampang banget untuk ngumpulin stack dari Hans tersendiri, dan Hans dia cuma tinggal manfaatin 6 stack dari attack speed dan movement speed yang ia miliki, sehingga nanti di team fight dia akan mampu untuk membersihkan wave. Dengan kali ini Renesme yang harus hilang begitu saja. Renesme bakal kena 2 karena Rapture mencoba untuk bertahan, tapi kali ini harus makan satu persatu. Udah ada 2 yang hilang, dan bahkan Fasistainya Black Dragon Form lagi, dan Hans yang mencoba untuk win of nature. Damage-nya terlalu tinggi di depan sana. MFC masih mampu untuk mendapatkan satu demonic force-nya, namun Kylie masih bisa mundur, dan udah gitu doang karena Popheus yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada dash berkelanjutan, dan ini menjadi kerugian karena mengambil Popheus tanpa adanya hero dash. Om Wawa. iya, kalau kita lihat memang sempat untuk mengusir satu, cuman belum ada follow up lagi karena flick ataupun semua skill dash yang dimiliki oleh lawannya ini ya minimalis banget lah bisa kita bilang. Jadi ya PR buat MFC sendiri agak berat ya untuk arah dari tim fight-nya, tapi pasti atau dia bisa dapetin 1 atau 2 kali Demonic Force, dan setelah itu akan mengandalkan Melting Terror dia untuk menciptakan damage yang besar juga. Dan tampaknya juga untuk Lord yang ketiga kali ini sudah mulai di setup oleh OP. Apakah bakal bisa dikontes? Oke, Be. Tapi seperti akan berat untuk dikontes. Ada Black Dragon Form kali ini muncul ke area belakang, mencoba untuk mengejar seorang Renoshi, tapi ternyata pindah ke arah seorang Rapture. Vinci dari area belakang mencoba untuk diusir mundur dan membuat space Lord-nya benar-benar terbuka lebar dan didapatkan oleh OP Esports. Dan ini adalah kesempatan lagi dan lagi diberikan oleh OP Esports untuk bisa menumbangkan tim Geek Fam Junior. Akankah ini akan menjadi simbol kemenangan bagi OP Esports, karena mereka udah punya Lord yang berjalan ke area mid, sementara dari Geek Fam Junior mereka harus mencoba untuk defense dengan sangat baik. Walaupun mereka udah 2 kali mendefense dengan baik, tapi kemungkinan besar yang ketiga ini
belum tentu bisa berjalan mulus. Oke, kali ini apakah super position dari Hansnya dan juga positioning dari Entropy akan menyelamatkan nyawa dari Hansnya? Langsung saja kita set up, lihat di bagian depan sudah mulai terekspos base-nya. Langsung ada Mountain Shock di pop out, sementara di sisi lain The Bouncing Ball mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Erken masih belum mengeluarkan satu source skill-nya dan bahkan ada satu buah Black Dragon Form yang dibuka. Masih mampu untuk bertahan dari Hansnya. Terkena Tyrant Rex dan bahkan dipaksa untuk mundur dan bahkan dipanja benar-benar kebubar ke arah belakang. Dan lihat Kylie yang harus jadi korbannya. Namun masih ada Super Minion di depan. Masih mampu untuk bertahan. Ozzy Nice One juga harus tumbang dan ternyata base-nya masih bisa didapatkan oleh OP Esports. Satu sama kedudukan kali ini karena minion yang berjalan dengan bebas di bagian mid lane atau bahkan bottom lane membuat base yang terekspos